Suara Gerasi FM, The Sound of Life, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali saya Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua. Hari ini hari Sabtu tanggal berapa ya? Tanggal 26 ya, 26 Oktober 2024 di program Young and Fresh. Ini adalah program yang pastinya ditunggu-tunggu dan dinantikan untuk kalian semua, anak-anak muda yang selalu haus akan kebenaran firman Tuhan ya. Dan kembali saat ini kita akan diberkati lewat renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Indra Pratama. Shalom Kak Indra. Halo, shalom Kak Rinto. Selamat siang. Selamat siang. Gimana kabar? Sehat Kak? Amin, puji Tuhan, luar biasa. Sehat ya. Oke. Kak Indra, kita mau bahas apa nih hari ini Kak? Hari ini kita mau bahas tentang GPS. GPS. Bukan GPS yang ada di ini ya, di mobil atau di HP, tapi artinya adalah tentang God's positioning spirit. Di mana Tuhan sebagai penuntun dan akan menavigasi setiap kita lah. Karena kan kita juga hidup di dunia kan gak dengan kekuatan kita sendiri. Tetap kita mau sejago apapun kita, mau sehebat apapun kita, tetap perlu Tuhan dan Roh Kudus dalam hidup kita. Oke, jadi buat teman-teman semua yang saat ini kalian sedang menyaksikan atau mendengarkan ya, saya berharap bahwa ini boleh menjadi suatu renungan firman Tuhan yang sama-sama kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita adalah kita memiliki Tuhan yang selalu bisa menjadi GPS dalam kehidupan kita, menuntun langkah kehidupan kita ya. Kak Indra, boleh bawa kita dalam doa Kak? Boleh. Silakan. Yuk. Mari teman-teman, sebelum kita mau dengar firman Tuhan, kita mau satukan hati berdoa biar pagi ini kita boleh menerima setiap pesan apa yang akan disampaikan bagi setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi itu. Kami sungguh mengucap syukur padamu untuk semua rahmat-Mu, karunia-Mu Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Bapak, kami berdoa biar pagi itu kami disiapkan sekali lagi Bapak untuk kami boleh menerima sebagian dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan biarlah firman-Mu yang akan membersihkan hidup kami, firman-Mu akan jadi rema dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan setiap kami. Bapak, kami berdoa biar Kau yang pimpin, Kau yang sertai dari awal saya pada akhirnya. Kami percaya Tuhan Kau yang akan menjagai siaran ini sehingga nggak ada satu gangguan teknis yang bisa mengganggu firman-Mu untuk disiarkan sampai ke seluruh bumi ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan dan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan ada bersama dengan kami pada hari ini Tuhan. Terima kasih. Di dalam saya berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan Kak Indra. Oke teman-teman, seperti tadi yang udah Kak Rinto tanyakan ya tentang apa yang akan kita bahas tentang hari ini. Tadi saya bilang bahwa kita akan bahas tentang GPS, God Positioning Spirit. Sebenarnya kalau GPS kan dalam arti sebenarnya kan itu adalah Global Positioning System. Sebagai pembantu menunjukkan arah supaya kita bisa tiba di tempat yang kita mau, di tempat yang tepat. Makanya kalau di HP kan ada Google Maps, ada Waze dan segala macam. Ya itulah yang dirancang, dibikin sedemikian rupa supaya kita nggak tersesat. Ya kan, sekarang pasti teman-teman semua kalau yang sering keluar kota pasti sering pakai. Coba itu Maps-nya dinyalain, ya kan. Mau kuliner kemana, ya kan, misalnya ke Semarang, coba ke tempat yang jual bakpao, babi dan segala macam, pasti langsung ditulis nama tempatnya apa gitu kan. Nanti akan muncul tuh ya kan line biru yang akan menunjukkan arah supaya kita bisa sampai di tempat yang tepat. GPS kalau boleh saya tanya ngebantu manusia nggak? Sangat membantu teman-teman. Saya pernah ya Kak Rinto, maksudnya saya ini kan dulu kan jarang keluar kota, sampai saat ini saya harus ke Bandung sendiri. Jujur tuh sebenarnya saya nggak pernah mau kalau keluar kota nyetir sendiri, karena satu nggak tahu jalan. Kalau di Cirebon nggak tahu jalan sih masih enak ya, masih bisa keluar sendiri dan masih deket dan masih istilahnya masih bisa putar balik tuh setiap jengkal tuh ada putaran balik gitu kan. Kalau di kota gede kan kadang kan kita harus nunggu sampai ujung, sampai merah keberapa baru putar balik dan itu kan kadang bikin kita panik. Nah, kadang kalau kita kesesat apa udah kelewat tuh bikin kita panik. Makanya kenapa GPS tuh bisa membantu manusia, karena ya GPS udah di-set sedemikian rupa supaya kita bisa sampai di tujuan akhir. Tapi kadang nih ya kita ini sebagai orang-orang ini kadang juga bandel ya kan. Udah tahu dikasih maps gitu kan. Ngeliat nih belok kiri masih 500 meter lagi kan. Tapi pas baru setengah jalan kayaknya ada belokan kayak lebih cepet deh. Kadang kita belok kan.
yang harus buntu ya. Iya, mungkin kayaknya bisa lebih cepet nih gitu kan. Nah, kadang kalau kita mengabaikan GPS ya kan, misalnya belokannya masih di depan tapi kita udah belok duluan, apakah GPS akan diam dan marah? Kan enggak. Dia akan men-set ulang. Ya kan, arahnya di-set ulang lagi supaya kita tetap sampai di tujuan yang tepat, ya kan. Mau kita muter-muter sampai sejauh apa tetap nanti akan diarahkan oleh GPS. Kadang kita yang terlalu bandel, ya kan. Memilih jalan sendiri, jalan tikus, jalan pintas, kepintaran. Nah itu yang kadang membuat kita yang harusnya bisa lebih cepat jadi lebih lama. Ya, tapi tetap ada GPS yang akan menunjukkan kita di jalan mana, arah mana yang harus kita ambil supaya kita bisa tepat sampai tempat tujuan, ya kan. Itulah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, teman-teman. Kadang kita memerlukan GPS-nya Tuhan supaya kita tahu kalau kemana kita harus pergi, kemana kita harus melangkah, ya kan. Kadang itu kita bisa bilang, kadang kita bandel, kadang kita kepintaran, kadang kita istilahnya terlalu mementingkan ego kita sampai kita menduakan Tuhan. Padahal kan Tuhan udah ngasih jalannya, yaitu apa? Kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab yang kita baca tiap hari. Itulah kebenaran yang harus kita perbuat setiap hari. Tapi kan pada kenyataannya nggak semua anak-anak Tuhan juga baca Alkitab setiap hari, nggak semua juga dengar firman. Nah kadang itu kayak tadi kita bandel milih jalan sendiri, belum waktunya belok kita udah belok. Yaitulah gambaran kekristenan saat ini. That's why kenapa we need GPS, God Positioning Spirit, supaya kita ditunjukkan, kita membiarkan Tuhan sebagai penuntun kita, penunjuk arah kita supaya kita gak tersesat hidupnya. Kalau kita udah tersesat, ya kita gak aktifin Tuhan dalam hidup kita, maka akan semakin jauh dan semakin jauh. Gue rasa setiap anak-anak muda pengen hidupnya gak tersesat, ya kan. Gue rasa setiap orang yang mungkin ngelakuin dosa pasti pengen balik ke jalan yang benar. Tapi pertanyaannya, apakah ada GPS dalam hidupmu, God Positioning Spirit dalam hidupmu, atau kamu lebih memilih untuk dengan caramu sendiri atau dengan pikiranmu sendiri? Kita mau buka dari Mazmur pasal yang ke-25, teman-teman. Mazmur 25 ayat 4 dan 5. Mazmur pasal yang ke-25 ayat 4 dan 5, saya baca ayat 4, kalau itu baca ayat 5 ya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Amin. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku, Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Artinya apa? Kita minta supaya Tuhan tuh ngasih jalan di depan kita, supaya kita nggak kesesat, supaya kita nggak salah belok, supaya kita bisa nyampe tepat di tujuan yang Tuhan mau, ya kan? Bawa aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku. Artinya apa? Tadi saya bilang kita udah dikasih kisi-kisinya, yaitu Alkitab dan firman Tuhan. Itulah yang harus kita hidupi setiap hari, ya. Karena Tuhan tuh udah baik, Dia udah nyelamatin hidup kita, Dia udah rela mati buat kita. Masakah iya kita mau menduakan Tuhan dengan semua apa yang mungkin dunia tawarkan buat kita, teman-teman? Tuhan udah kasih Alkitab, kitab suci, Tuhan udah kasih kebenaran firman Tuhan. Mau nggak kita jalanin itu? Karena kita nih kadang ya itu sebagai anak-anak muda, sebagai anak-anak Tuhan tuh kadang ya terlalu meremehkan dan menggampangkan, teman-teman. Saya pernah istilahnya menggampangkan firman Tuhan, akhirnya jadi malas baca Alkitab kan itu. Jadi saya ini kan kalau baca Alkitab kan pasti kalau misalnya hari ini saya baca 5 pasal setiap hari ya. Saya baru baca 3 pasal nih, yang 2 pasal tuh kayak udah ngantuk banget, udah berat banget. Biasanya saya tuh kalau misalnya pokoknya sebelum jam 12 teng berganti hari, mau nggak mau saya mesti tuntas bacanya. Tapi saya pernah ngalamin bahwa udahlah nanti lagi lah, besok aja tak double. Berarti nanti besoknya saya harus baca 7 pasal. Nah besokannya, aduh malas, udah nanti lagi lah, saya baca dulu lah 3, berarti saya masih utang lagi 6 pasal, ya kan. Numpuk ya lama-lama ya. Lama-lama numpuk dan akhirnya nggak kekejar, teman-teman. Dan akhirnya itu yang membuat saya jauh tersesat dan nggak tahu apa yang harus saya perbuat
di dalam Tuhan. Karena ketika kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita nggak menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita, itu yang akan membuat kita tersesat. Tuhan sudah nyediain GPS-nya buat kita. Tinggal kitanya mau nggak ngeklik GPS on dalam hidup kita. Kitanya mau nggak mengaktifkan Roh Kudus, Roh Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita memilih jalan sendiri, apakah GPS-nya akan marah-marah? Apakah Tuhan juga akan marah? Saya rasa kita punya Tuhan bukan Tuhan yang pemarah kan. Kita punya free will, teman-teman, kehendak bebas untuk memilih jalan hidup kita masing-masing. Tuhan udah kasih kebenarannya, Tuhan udah kasih tahu apa yang harus kita perbuat, tapi Tuhan juga kasih free will dalam hidup kita, apa yang harus kita tentukan, apa yang harus kita pilih. Yang bisa katakan kalau GPS dalam HP itu akan merefresh ulang rute yang baru, ya kan? Itulah gambaran Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita mungkin tersesat, ketika kita mungkin menjauh dari Tuhan, ketika kita mungkin lagi offin GPS-nya, Tuhan tuh akan tetap merefresh hidup kita dengan caranya. Mungkin Dia mengizinkan sesuatu hal yang nggak enak terjadi supaya apa? Supaya kita sadar, teman-teman. Supaya kita istilahnya bertobat, ya kan? Bukan berarti Tuhan tuh, wah Tuhan ini Tuhan yang pendam nih. Ya emang gue salah, tapi kok Tuhan jadi malah bikin bisa jadi nggak enak. Bukan masalah dibiarkan hidup jadi nggak enak, tapi Tuhan mengizinkan supaya apa? Supaya kita jadi dewasa, teman-teman. Supaya kita juga bisa balik kepada jalan yang sesungguhnya. Ingat, Tuhan itu like a GPS. Dia akan merefresh ulang, Dia akan menunjukkan arah yang baru supaya kita tetap ada di dalam jalan Tuhan, teman-teman. Gitu. Oke. Jadi teman-teman, sama seperti halnya di saat kita menuju ke suatu tempat, tapi yang seperti tadi Kak Indra katakan, apalagi ya Kak Indra, biasanya misalkan saya ke Bandung nih pakai GPS gitu kan. Nah, di daerah yang saya tuju itu, atau mungkin beberapa ruas jalan ke arah yang tempat saya tuju itu, saya merasa bahwa saya tuh kuasai nih tempat ini, saya pernah ke tempat ini nih. Akhirnya disitulah muncul kebenaran diri sendiri, ya kan? GPS kok ngarahinnya lurus, tapi waktu itu gue nggak lewat lurus deh, gue belok kiri juga bisa gitu kan. Akhirnya kita menggunakan kebenaran diri sendiri, nggak taunya di situ ada hajatan, karena seringkali gitu Kak Indra. Ya, hajatnya nggak masuk ke GPS kan? Iya, nggak. Justru biasanya ada misalkan ada kecelakaan atau ada hal-hal tertentu yang di situ jalan itu tidak bisa digunakan, maka GPS itu akan mengarahkan ke jalan lain, ya. Meskipun agak muter gitu kan, karena dia punya alasan tersendiri gitu tuh. Tapi seringkali kita menggunakan kebenaran diri sendiri, begitu masuk nggak taunya ada hajatan dan kita harus putar balik. Yang ada malah kita akan semakin jauh lagi. Nah, tapi percaya teman-teman, seperti tadi Kak Indra katakan, kalau mungkin saat ini kita sudah mulai menjauh dari Tuhan, kalau mungkin saat ini kita sudah salah melangkah karena kita menggunakan kebenaran diri sendiri, nah, ikutilah seperti yang dikatakan oleh Mazmur 25 ayat 4 dan 5 tadi, di mana kita itu benar-benar minta sama Tuhan supaya Tuhan itu menunjukkan jalannya kepada kita, dan percayalah seperti yang tadi Kak Indra katakan, Tuhan akan merefresh kembali rutenya, ya kan, tapi ujung dari destininya itu tetap sama, gitu, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk hidup kita. Ya, gitu, makanya hati-hati, kadang GPS pun nggak sempurna. Saya tuh pernah ngalamin yang namanya udah percaya sama GPS, tapi kok kayak gini jalannya. Masuk pelosok ya? Iya benar. Saya itu naik mobil kan, ngikutin jalan, harus masuk ke rumah yang di gang. Saya pikir tuh ya udah berarti dia nunjukin jalan yang emang buat mobil, karena kan saya kan pakai mobil kan. Tiba-tiba dibelokin ke arah jalan sempit, teman-teman. Harus lewatin jembatan yang cuma buat motor doang. Jadi saya bingung dong, gimana? Kesel nggak kesel? Maksudnya, nah apa sih GPS kok maksudnya? Karena saya udah naik mobil gitu kan, kenapa kok diarahinnya ke jembatan yang cuma cukup buat 2 motor doang gitu tuh. Ya bisa sih kalau dipasang, cuma itu resikonya sangat gede sekali karena akan masuk ke sungai gitu kan. Sampai akhirnya udahlah putar balik dan segala macam. Nah, itu GPS manusia. Ya, kadang kan itu juga bikin kita kecewa. Kadang mungkin cara Tuhan pun juga tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dan kadang itu yang bikin kita jadi kecewa sama Tuhan. Kayak tadi saya bilang, Tuhan mengizinkan semua hal terjadi supaya kita berubah,
ya kan. Kadang yang diizinkan Tuhan itu nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Kadang ya itu kayak sama kayak GPS yang salah jalan itu kan. Kadang bikin kita jadi kecewa dan segala macam. Tapi tetap percayalah bahwa apa yang sudah Tuhan kerjakan tidak ada yang salah buat kita teman-teman. Makanya mau yang diizinkan Tuhan itu mungkin nggak enak buat hidup kita, lagi kita belajar untuk nelen, ya. Karena kalau kita nggak nelen pasti akan kecewa, gemrungsung, akan protes dan komplain, nggak akan pernah ada udahnya, ya. Jadi hati-hati, ya pokoknya apapun yang terjadi dalam hidup setiap kita, mari belajar untuk istilahnya, ya udah kalau emang itu dari Tuhan, ucap syukur, telan aja, percayalah tidak ada yang salah dari Tuhan, ya. Amin. Yohanes 15 ayat 4 teman-teman. Yohanes 15 ayat yang keempat berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Intinya apa? Kita harus tetap stay dalam jalannya Tuhan. Tuhan yang akan menavigasi hidup kita dalam kondisi apapun. Dalam suka, senang, susah, duka. Tuhan itu tetap ada buat kita teman-teman. Ya. Ingat kita punya tujuan dalam hidup ini. Tujuannya apa? Selama hidup, ya tujuan kita apa? Menggenapi firman Tuhan dan beroleh berkat. Dan untuk mencapai yang namanya penggenapan firman dan beroleh berkat, ya perlu yang namanya diajar dan dituntun Tuhan setiap hari sampai kita istilahnya jadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya. Yesaya 48 ayat 17 sampai 19. Yesaya 48 ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Kita baca gantian ya Kak Yanto. Ya. Kak Yanto dulu mungkin boleh. Oke, 17. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahtera akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Nah, ini ayat yang bagus ya. Dia Tuhan yang mengajar kita, memberikan pengetahuan daripada kita. Dan kalau kita istilahnya ikut manut, dituntun sama Tuhan, ya Tuhan tuh akan memberikan berkat pada hidup kita. Seperti apa yang tadi ayat 18-19 katakan, kalau engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang gak pernah kering. Kebahagiaan kita akan terus berlimpah seperti gelombang yang gak pernah berhenti. Keturunan kita akan seperti pasir banyaknya dan seperti anak cucumu akan banyaknya, dan kita tidak akan dilenyapkan dan ditiadakan dari hadapanku. Artinya apa? Tuhan tuh mengenal hidup kita. Tapi sekali lagi buat kita yang mau diajar, dituntun, ada di dalam jalan Tuhan. Ya. Kadang kan banyak anak-anak muda yang gak mau diajar dan dituntun dengan caranya Tuhan, dengan pakai caranya sendiri. Ingat tadi saya bilang, apa tujuan kita hidup di dunia ini? Yang pertama tadi, tujuan kita adalah menggenapi firman Tuhan dan beroleh berkat. Tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya udah pasti kerajaan surga dong. Setiap orang pasti kan pengen misalnya hidup diberkati, balik masuk surga gitu kan. Setiap orang pasti pengen kayak gitu, hidup di dunia menikmati, ya kan. Nanti pada saatnya harus kembali semuanya masuk ke surga. Jadi hari ini teman-teman, ayo, kalian punya tujuan, kalian punya istilahnya jalan mana yang harus kalian tempuh, ya. Sekali lagi, jangan istilahnya khawatir, jangan istilahnya kecewa kalau emang itu di luar ekspektasi kita. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menuntun langkah kita. Amin. Sama seperti Abraham ketika dia keluar dari tempat zona nyamannya menuju tanah perjanjian. Zaman dulu nggak ada GPS guys, nggak ada penunjuk arah, nggak ada segala macam. Cuma modalnya nekat dan
tuntunan roh Tuhan. Ya. Dan Tuhan berbicara pada Abraham waktu itu kan. Artinya apa? Abraham mengandalkan GPS-nya, yaitu Tuhan dan roh penuntun, yaitu roh kudus. Ibrani 11 ayat 8. Ibrani pasal yang ke-11 teman-teman. Kita mau buka ayat yang ke-8. Saya bacakan buat teman-teman semua ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Dikatakan ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Kalau sekarang posisinya dibalik, kita yang kayak gitu. Kesannya kayak konyol ya. Berangkat nggak coba, iya kan? Zaman sekarang udah ada HP, gampang udah. Tentu kamu ke kota ini segala macam. Ya bisa tinggal klik nama kotanya apa, semua akan sampai. Zaman dulu nggak ada model-model GPS, Google Maps dan segala macam. Kompas aja kayak belum ada ya. Mungkin belum ada. Tapi modalnya apa? Iman yang taat, teman-teman. Karena iman yang taat, modalnya taat dan percaya. Ya Abraham akhirnya full percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah menyesatkan. Kadang dalam pikiran manusia ini bisa kesesat nih, ya kan? Zaman dulu kan nggak ada jalan-jalan kayak sekarang. Zaman dulu mungkin banyak pada gurun, hutan dan segala macam. Sekali salah jalan ya udah akan salah gitu kan. Modalnya taat dan percaya itu yang Abraham miliki. Dan hari ini kita pun juga harus punya modal yang seperti ini teman-teman. Taat dan percaya sama Tuhan. Karena dia Tuhan yang tidak akan membuat kamu tersesat. Yang bisa buat kamu tersesat adalah dunia, diri kamu sendiri, dan godaan-godaan yang iblis serang dalam hidup kita. Itulah yang harus kita waspadai, ya. Taat dan percaya. Abraham mengaktifkan GPS-nya ketika dia menuju tanah perjanjian. 2 poin yang bisa kita belajar dari Abraham. Yang pertama apa? Abraham mengaktifkan alatnya, yaitu apa? Dia mengaktifkan Tuhannya dalam hidupnya. Kejadian 12 ayat 8. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 teman-teman. Berkata, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Ketika dalam perjalanan Abraham nggak tahu harus kemana, dia tetap mendirikan kemah mezbahnya untuk Tuhan. Hal yang sebagai suatu kewajiban yang harus dia perbuat di hadapan Tuhan, dia nggak tukarkan itu dengan apapun yang ada di luar. Kunci dari Abraham bisa istilahnya menuju ke tanah perjanjian adalah tadi taat dan percaya, dan tetap mengaktifkan dan tetap melakukan kebiasaan kita. Maksudnya kebiasaan adalah kita ke gereja, baca Alkitab, percaya Tuhan. Itu yang harus kita aktifkan setiap hari teman-teman. Ya. Supaya kita dituntun arahnya, supaya kita dituntun ke jalan mana yang harus kita ambil. Di tengah mungkin kebingungannya hari itu Abraham, dia bangun mezbah karena dia tahu Allah yang berfirman dan Allah yang mengutusnya, dan Allah juga akan menunjukkan jalannya. Ketika Tuhan yang berfirman dalam hidup kalian teman-teman, percayalah Tuhan sendiri akan menunjukin jalannya buat kita semua. Tapi maukah kita bersabar? Maukah kita istilahnya menanti-nantikan Tuhan? Karena kan tadi katakan ya menanti-nantikan Tuhan. Artinya apa? Tuhan tuh mau lihat seberapa besar sih nak kamu tuh gila-gilaan sama Tuhan. Seberapa besar kamu tuh mencintai Tuhan dalam hidupmu. Kadang yang udah punya pasangan kadang lupa. Maksudnya ya semua apa yang ada di tangan kamu itu adalah pemberian Tuhan. Sampai akhirnya mungkin waktu buat pacar jadi lebih lama daripada waktu buat Tuhan. Habis apa namanya pacaran pulang jam 12 ya kan, langsung tidur capek, padahal baca kitab belum kelar, belum doa dan segala macam. Makanya hati-hati teman-teman ya, maksudnya ayo aktifkan alatnya, aktifkan istilahnya
perangkatnya di hidup kita, biarkan Tuhan yang akan menunjukkan jalannya buat setiap kita. Ya, kita pun juga ketika kita mengaktifkan GPS dalam HP kita, ya kita ini lagi bangun sebuah sarana untuk apa ya? Untuk kita tuh mencurahkan fokus kita di situ. Habis ini belok mana nih? Habis ini jalan apa nih? Ya kan? Kadang kalau yang perginya ada sampingnya, ya lu bilang GPS ya. Kiri kosong nggak? Kosong. Belok mana nih? Kanan, kiri, ya kan? Kiri, belok. Ya, nah itu kan istilahnya kita melakukan kebiasaan kita, mengaktifkan alat GPS-nya dalam hidup kita. Makanya jangan sampai istilahnya ketika kita tahu kita punya GPS dalam hidup kita yaitu Yesus Kristus Tuhan, jangan sampai Tuhan tuh istilahnya kita nomor duakan, ya kan? Jangan sampai menukarkan Tuhan dengan apapun yang ada di dunia ini. Kita pun mau mengaktifkan GPS kita dengan Tuhan, caranya gimana? Ya udah bangun mesbah dalam hidup kalian. Mesbah tuh nggak harus misalnya kamu satu mah tolong nih jebolin kamar apa gitu buat saya ruang doa. Ya oke, kalau mamanya benar-benar punya hati yang sama ya puji syukur gitu kan. Tapi nggak harus kamu memaksa, kalau emang tidak bisa jangan dipaksa. Ya kan? Jangan dipaksa. Ya karena percayalah kita tuh bisa bangun mesbah dengan hal apapun. Bukan dengan ya dimanapun, bukan dengan harus bikin ruangan dan segala macam. Tapi ayo dimanapun kita bisa bangun mesbah sama Tuhan. Yang penting aktifkan alatnya, aktifkan Tuhannya, aktifkan Roh Kudusnya dalam hidup kita, teman-teman. Amin. Di sini yang saya catat teman-teman bahwa kita harus punya kesadaran terlebih dahulu bahwa setiap kita ini harus punya tujuan. Kak Indra, tadi Kak Indra sudah sampaikan teman-teman, kita harus menyadari dulu apa tujuan hidup kita. Yaitu kita adalah menggenapi setiap rencana Tuhan dan menikmati setiap anugerah berkat-Nya. Dan garis akhir daripada semuanya itu adalah hidup kekal bersama dengan Tuhan. Betul. Nah, tapi untuk mencapai garis akhir itu, kita itu harus memiliki sebuah ketaatan dan percaya penuh sama Tuhan. Dan kita harus bisa mengikuti teladan seperti Bapak Abraham. Di mana tadi Kak Indra katakan, aktifkan GPS yang ada. Saat ini Roh Kudus itu ada bagi kita sebagai GPS kita. Tapi bagaimana mungkin Roh Kudus itu akan berbicara kepada kita kalau kita sendiri tidak melibatkan Dia dan juga kita tidak nggak baca firman, kita nggak menjalin hubungan dengan Tuhan, nggak intim dengan Tuhan, maka ya kita nggak akan punya GPS itu dalam kehidupan kita. Yang ada setiap hari adalah pikiran diri sendiri aja. Yang mungkin besar kemungkinan pikiran kita itu bisa dikuasai dengan kuasa kegelapan. Iya, bisa terkontaminasi dengan hal apapun yang bisa merusak gambaran Tuhan dalam hidup kita. Mengarahkan kita ke arah yang tidak benar gitu kan. Makanya kita nggak akan pernah nyampe dengan finish strong ya ke target tujuan kehidupan kita. Ya pokoknya sih intinya mah, pokoknya apapun kondisi hidupmu hari-hari ini, mau kamu lagi baik-baik aja atau lagi tidak baik-baik aja, tetap aktifkan Tuhan dalam hidup kalian. That's it, simple. Ya. Lalu poin yang terakhir nih kalian tuh. Poin yang kedua yang kita bisa ambil dari Abraham, yaitu apa? Abraham mau bergerak dan melangkah. Tadi kan kita baca di tengah kebingungannya, ya kan? Abraham mau bergerak dan melangkah. Dapat firman, ayo Karinto, kamu pergi ke Poso, itu atau mungkin ke Sulawesi Utara, ya kan, ke daerah ini, itu kan, yang kita nggak pernah lihat sebelumnya, kita nggak pernah dengar, suruh ke situ, gitu kan. Di tengah kebingungannya, apakah kita mau melangkah, apa kita mau bergerak, atau mungkin kita berkata, ya udah God, I'm turning back, saya mending nggak usah saya lah, yang lain aja, hilang jatahnya. Matius 28 ayat 19-20. Ini ayat yang terkenal sekali. Matius 28 ayat 19-20. Saya baca 19 kayaknya itu 20 ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah amanat agung yang Tuhan berikan, bukan cuma buat murid-muridnya, tapi juga berlaku buat kita. Ya. Kita sama-sama tahu ketika Yesus naik ke surga, murid-muridnya jadi orang yang diberkati luar biasa, mereka menjadi pahlawan-pahlawan
Tuhan, even ada yang mungkin akhir hidupnya tidak sesuai dengan kenyataan dan segala macam, tapi nama mereka juga istilahnya digariskan menjadi pembawa-pembawa lawatan pada saat itu. Mereka mengabarkan Injil, mereka bergerak kemana dan kemana, ya kan. Respon Abraham saat ia mendengar firman Tuhan, perintah Allah untuk meninggalkan zona nyamannya apa? Ia bersegera pergi. Even dia nggak tahu, dia bingung mau kemana, tapi yang saya yakin dan percaya yang dia punya adalah dia modalnya percaya taat sama Tuhan. Itu yang hari-hari ini tidak ada di antara kita, teman-teman. Kita lebih memilih untuk menyakiti Tuhan dengan semua tindakan dan perbuatan kita. Kita lebih memilih untuk istilahnya menduakan Tuhan dengan apa yang dunia kasih buat kita. GPS itu baru on ketika kita mulai gerak. Kalau kita nggak gerak ya akan diam aja di situ. Nggak akan ada turn the left gitu kan. Itu akan nyala ketika kita mulai bergerak melangkah. Sama kayak kita. Tuhan akan menunjukkan kebesarannya ketika kita mau mulai melangkah di dalam perjalanan iman kita sama Tuhan. Jadi hari-hari teman-teman, ayo aktifkan lagi GPS-nya dalam hidup kalian, yaitu Roh Kudus dan Roh Tuhan dalam hidup kalian, dan jangan menduakan atau meninggalkan Tuhan dengan cara apapun. Ingat, yang Tuhan kasih adalah yang terbaik buat kita semua. Amin. Amin. Jadi intinya miliki ketaatan, percaya, dan bergerak. Yes. Thank you Kak Indra udah berbagi siang hari ini buat kita semua terkait dengan God's Positioning Spirit atau GPS ya. Kita percaya teman-teman bahwa renungan firman Tuhan siang hari ini boleh kembali menguatkan kita, boleh memberkati kita semua, dan memberikan kembali semangat kepada kita ya, yang mungkin udah mulai malas-malasan baca firman Tuhan, udah mulai malas-malasan buat datang komsel, datang ibadah, buat bersekutu dengan Tuhan. Siang hari ini diingatkan kembali, ayo terus aktifkan GPS dalam kehidupan kalian, yaitu Roh Kudus dan kebenaran firman Tuhan, supaya kalian bisa sampai pada tujuan dengan maksimal. Betul. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Kak Indra, boleh tutup dalam doa Kak? Boleh. Mengakhiri kebersamaan boleh. Kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Kami belajar untuk kami boleh mengaktifkan Roh Kudus, Roh Tuhan dalam hidup setiap kami Bapa. Buat kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bukan hanya kami mendengar, tapi biar kami boleh jadi pelaku firman-Mu pada siang hari ini Bapak. Kami berdoa, biar di sepanjang hidup kami Tuhan, kami mengaktifkan semua dalam nama-Mu. Biar kami hidup melekat kuat dengan Engkau, dan ada Roh Kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Kami berdoa, buat kami yang mungkin sedang tersesat, mari Kau tarik kami kembali Tuhan ke jalan yang benar. Buat kami yang tetap on track Tuhan, mari juga Kau yang teguhkan kami sekali lagi supaya kami tetap ada di dalam jalan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, di saat kami melangkah bersama dengan Tuhan, kami percaya yang mustahil akan menjadi mungkin bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Bapa buat segalanya. Kami berdoa buat setiap teman-teman kami di Radio Suara Gracia, biar Kau yang pakai mereka lebih dahsyat lagi, melayani mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Kami percaya radio ini boleh ada di kota kami, menjadi berkat buat banyak orang di kota kami Tuhan. Kami percaya Bapak, Kau yang sediakan apa yang diperlukan. Kami percaya Tuhan, Kau yang akan bawa radio dan semua Kau yang ada terus terbang lebih tinggi lagi bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak buat segalanya. Untuk hari ini Tuhan kami berdoa Tuhan, mari Bapak, biar dari pagi sampai malam hari nanti ada penyertaan Tuhan yang sempurna nyata atas hidup setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat setiap teman-teman kami sedang bergumul, mari Kau berikan jalan bagi setiap kami, bukakan jalan bagi setiap kami, biar kami bisa istilahnya boleh merasakan ada kasih Tuhan, mukjizatnya ada bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa buat yang sakit, Kau sembuhkan dalam nama Yesus, sehingga kami boleh dipulihkan bersama-sama dengan kami untuk kami boleh beribadah, memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau kembalikan segala pujian bagi nama-Mu hanya di dalam nama kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Kak Indra bisa informasikan untuk ibadah lifeguard Kak. Oke teman-teman, ibadah lifeguard seperti biasa ya. Setiap hari Jumat jam 6 sore di Gedung Gracia lantai 2. Saya mengundang buat teman-teman boleh hadir, buat teman-teman yang belum punya komunitas rohani boleh hadir bersama-sama dengan kami. Ajak teman-temannya, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar misalnya untuk kita hidup di dalam Tuhan itu seperti apa. Jadi jangan lupa setiap hari Jumat
jam 6 sore di Gedung Rahasia lantai 2. Jangan lupa follow IG kami @lifeguard.community. Juga buat teman-teman juga jangan khawatir ya, kalau kalian datang ibadah Lifeguard kita akan sediakan pengantaran pulang. Jadi kalau kalian yang nggak bawa kendaraan atau mungkin cuma diantar doang pas berangkat, jangan khawatir, kita antarkan dengan selamat pulangnya. Mantap. Oke Kak Indra, thank you banget. Siang hari ini sudah berbagi buat kita. Kita ketemu lagi berarti bulan depan ya Kak ya? Iya, bulan depan. Di Sabtu ke-3 ya? Yes. Dengan renungan firman Tuhan yang pastinya lebih dahsyat lagi. Teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang saat ini sudah mendengarkan program yang Enfresh. Thank you juga buat kalian yang saat ini mungkin menyaksikan video ini di YouTube channel Suara Gracia. Share dan bagikan video ini apabila kalian merasa diberkati, supaya semakin banyak anak-anak muda baik di kota Cirebon atau juga di luar kota Cirebon ya, yang semakin diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuntas sudah kebersamaan kita siang hari ini di program Yang Enfresh. Akhirnya saya Rinto yang bertugas pamit undur diri. Saya ucapkan selamat siang dan Tuhan memberkati.